Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Putra. Hari ini saya akan menjelaskan teori atom Dalton. Menurut teori atom Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tak dapat dibagi lagi. Atom juga digambarkan seperti bola pejal yang sangat kecil. Yang saya ilustrasikan di sini seperti bakso yang memiliki kebulatan sempurna. Menurut teori atom Dalton juga, atom tidak dapat diubah dengan reaksi kimia, karena reaksi kimia hanya akan memisahkan atau menggabungkan atom tersebut. Teori atom Dalton ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori ini membangkitkan minat penelitian terhadap model atom. Kekurangannya, teori ini tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu materi, tidak dapat menjelaskan perbedaan atom satu dengan atom yang lain, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berkaitan. Dan sebenarnya, atom juga dapat dibagi lagi. Jadi, bertentangan dengan teori ini yang mengatakan bahwa atom tidak dapat dibagi. Oke, di sini saya akan membahas teori atom Thomson. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sejumlah teori mengenai atom dikembangkan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah J.J. Thomson, yang teorinya lebih dikenal dengan teori atom Thomson. Pada bahasan sebelumnya yang kelompok saya sudah bahas, pada tahun 1897 dengan menggunakan metode tabung sinar katode yang sebelumnya ditemukan oleh Michel Faraday tahun 1791 sampai 1867, maka Thomson menentukan rasio massa terhadap muatan listrik untuk sinar katode berdasarkan rasio M garis miring E. Ini Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusunan suatu atom. Sinar katode kemudian dikenal sebagai elektron, yaitu istilah yang pertama kali diusulkan oleh Georges Tronnay pada tahun 1874. Model teori atom Thomson ini juga dikenal sebagai model semangka atau puding buah plum karena elektron dalam muatan positif sama seperti buah kering dalam puding Natal bulat, atau dikenal dengan sebutan teori roti kismis. Teori atom Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif, di mana nih atom terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron tertanam di dalamnya. Di samping itu, ia berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Namun, model teori atom Thomson ini tidak berumur panjang. Setelah dipublikasikan lebih 10 tahun, maka mulai muncul kelemahan dari teori tersebut. Teori ini tidak dinilai dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia yang terjadi antara atom. Bahkan ketidaksempurnaan dari teori atom Thomson ini ditunjukkan oleh salah satu seorang murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford. Adapun beberapa kelemahan yang dimaksud adalah tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikembangkan oleh Rutherford dan tidak dapat menjelaskan inti atomnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ridho Pratama, saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Oke, saya mulai ya. Teori atom Rutherford didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas pada partikel alfa yang sering dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Pada waktu itu, Rutherford ini akan menyusun desain rancangan percobaan penembakan atom emas oleh partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Nah, ternyata sinar radioaktif ini ada yang telah dipantulkan, dibelokkan, maupun diteruskan. Rutherford ini lalu menjelaskan bahwa jika partikel alfa mengenai inti atom, maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan maupun juga pemantulan partikel alfa. Hal tersebut juga disebabkan karena massa dan juga muatan atom yang terpusat pada inti nukleus. Rutherford ini lalu menyarankan bahwa muatan inti atom akan sebanding dengan massa atom dalam SMA. SMA adalah satuan massa atom. Partikel alfa yang mengenai awan elektron tidak akan dibelokkan maupun dipantulkan. Dari hasil pemahaman yang melalui eksperimen tersebut,
Rutherford akhirnya menyimpulkan dan menyatakan bahwa sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah massa atom ini akan terpusat pada inti atom atau nukleus. Yang ketiga adalah muatan atom dapat terkonsentrasikan pada pusat atom dengan volume yang lumayan kecil. Kelipatan muatan tersebut sebanding dengan massa atom. Melalui pernyataannya, Rutherford dapat menyangkal bahwa atom bukanlah seperti roti kismis yang sudah dikatakan oleh ilmuwan sebelumnya, tapi melainkan seperti susunan planet yang mengorbit pada matahari. Ya, di mana matahari ini diumpamakan sebagai inti dari pusat yang bermuatan positif atau nukleus, atau juga susunan planet yang diumpamakan sebagai elektron yang muatannya negatif. Oleh sebab itu, teori atom Dalton dan juga Thomson yang mempunyai kelebihan ataupun kelemahan, dan juga teori Rutherford juga mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Dan kelebihan teori atom Ernest Rutherford adalah mudah dipahami untuk bisa menjelaskan struktur atom yang sangat rumit, bisa menjelaskan dari lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kekurangan teori atom Ernest Rutherford adalah model atom Rutherford ini belum menjelaskan di mana letak elektron dan juga cara rotasinya terhadap inti atom. Elektron juga belum bisa memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Lalu tidak bisa juga menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Nah, di sini saya akan menunjukkan model atom dari yang dibilang Rutherford. Nah, di sini. Ini adalah model yang dibilang tadi kan seperti itu. Seperti yang dibilang tadi, ini seperti ya umpamanya ini seperti tata surya, elektronnya ini, awan-awan elektron ini diumpamakan sebagai planet-planet yang mengitari nukleus. Nukleus di sini yang dimaksud adalah matahari. Ya, jadi seperti ini modelnya kurang lebih. Oh iya, saya akan menjelaskan juga teori atom Rutherford. Bunyinya, sebagian besar atom adalah permukaan kosong dan berongga. Ya, seperti yang dilihat di sini dari modelnya, atom memiliki muatan positif yang merupakan pusat massa atom. Sini di tengah nukleus. Dan elektron bergerak di sekitar inti pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, elektron yang dimaksud adalah yang ini, yang pink ini pinggirannya. Sebagian besar partikel berlalu tanpa hambatan kecil, sebagian kecil bengkok, dan sangat sedikit yang tercermin. Awan elektron tidak mempengaruhi penyebaran partikel alfa. Dan itu saja dari saya, sepertinya ya kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adi Saputro. Kali ini saya akan menjelaskan model atom Niels Bohr. Secara ringkas, Bohr mengemukakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Jadi, semakin elektron berpindah ke lintasan yang dalam, maka elektron akan menyerap energi, sedangkan semakin elektron berpindah lintasan ke yang paling luar, maka elektron akan melepaskan energi atau memancarkan energi.